Bab 210. Siapapun tidak menyangka kepulangan Nyonya Kitadara. Lebih tidak menyangka lagi, dia bukan ke kota N, tetapi langsung ke kota K. Ravindra sudah mempunyai firasat tidak enak. Dia merasa kepulangan ibunya kali ini untuk melawan Isabel. Dengan susah payah, akhirnya dia bisa bersama Isabel. Jika ibunya ikut campur hubungan dia dengan Isabel, maka dokter pernah mengatakan bahwa wanita yang sedang hamil sangat mudah berpikir yang tidak-tidak. Ini yang disebut dengan kekhawatiran pada saat hamil. Walaupun Isabel jarang mengatakan apa-apa, tetapi dia adalah orang yang ingin terlihat kuat. Kalau dia berada antara ibunya dan Rahel, maka akan menimbulkan hal yang tidak baik. Sebenarnya Ravindra tidak setuju Isabel pergi bersama Raisa, tetapi sekarang dia merasa Isabel sementara menghindari ibunya adalah hal yang cukup baik. Ravindra tidak jadi ikut makan dan segera pergi. Sekelompok orang pergi menuju kota K dengan mobil. Sesampainya di kota K, Ravindra membawa Rahel pergi ke bandara, menjemput ibunya, dan meminta Isabel menunggu di rumah. Raisa menemani Isabel menunggu di depan pintu. Ekspresi kedua wanita ini sangat kacau. Vincent dan Fiona sudah sampai di rumah, dan keluarga Yan juga sudah sampai di rumah. Isabel menarik nafas panjang dan berkata kepada Raisa, "Raisa, aku ada firasat buruk." Raisa menganggukkan kepala. "Aku juga ada firasat buruk." Langit sudah malam dan bintang mulai memancarkan cahayanya. Isabel sudah lelah. Binarti membawakan kursi kepada Isabel dan Raisa. Isabel tidak tahu bagaimana sikap ibu Ravindra, tetapi yang bisa dipastikan adalah dia tidak seperti nenek Kitadara. Dia sudah berobat selama 7 tahun, pasti ada yang berbeda. Lampu berkilau dan suara mobil. Isabel berdiri dan mempersiapkan hatinya. Terpanjang senyuman manis di wajahnya untuk menyambutnya. Tetapi sebelum Isabel tersenyum lebar, dia sudah menjadi cemberut. Pada saat pintu mobil terbuka, yang terlihat bukan ibu mertua, tetapi Rahel yang sedang menggandeng tangan Ravindra dengan mesra. Melihat mereka berdua bermesraan, Isabel sangat sakit hati. Setelah itu, Nyonya Kitadara keluar dengan kursi rodanya, dan Isabel segera menyambutnya. "Ma." Nyonya segera menatap Isabel dengan dingin, seperti sedang menjaga jarak dengannya, membuat Isabel merasa sangat tidak nyaman. "Tante, dia adalah Isabel, istri yang mau tidak mau harus dinikahi Ravindra." Rahel menggandeng tangan Nyonya Kitadara dengan mesra. "Tante, bagaimanapun Isabel sudah memberikan keturunan keempat bagi keluarga Kitadara. Jangan marah lagi ya. Rahel akan setiap hari melayani kamu, membuat kamu senang setiap hari." Nyonya Kitadara tersenyum kepada Rahel dan memegang tangannya. "Anak bodoh, melayani apa? Jika kamu ingin membuat aku senang, segera lahirkan anak untuk Ravindra." Wajah Isabel menjadi pucat.
Walaupun mertuanya tidak menyukainya, tetapi tetap saja tidak perlu berkata seperti itu. Ini bukan hanya peringatan, tetapi dia sudah jelas menyuruhnya pergi. Isabel menatap Ravindra. Rasa bersalah Ravindra tidak dilihat olehnya, tetapi apa gunanya jika dia melihatnya? Isabel berdiri diam di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Nyonya Kitadara mendorong kursi roda. Di belakangnya ada sekelompok orang. Selain Ravindra, tidak ada yang peduli terhadap Isabel. Isabel seperti orang asing dan berdiri di tempat. Raisa sudah tidak tahan lagi. Baru saja dia mau berbicara, tetapi Isabel melarangnya. Nyonya mengenal Raisa karena dia adalah wanita yang disukai Stephen. Maka dari itu, dia cukup baik kepada Raisa. Nyonya Kitadara, Raisa berkata dengan pelan, "Anda sudah pulang." Dia melihat Raisa dan berkata dengan pelan, "Jangan sungkan, sudah lama tidak bertemu. Kamu terlihat lebih kuat." Isabel terlihat sedih. Mertuanya lebih baik kepada orang lain dibanding dirinya. Apa haknya untuk memperebut posisi ini? Ravindra melihat wajah Isabel yang pucat. Dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Isabel. Tapi Isabel segera melepaskannya dan berkata dengan pelan, "Sudah kamu putuskan untuk mengorbankanku. Demi ibumu bukan. Dia adalah ibu kamu. Aku mengerti pilihan kamu." Ravindra tahu bahwa situasi saat ini sedang gawat. Baru saja Ravindra ingin menjelaskan, Nyonya Kitadara yang sudah sampai di pintu utama memanggilnya. "Ravindra, mari bantu ibu." Ravindra segera berkata kepada Isabel, "Isabel, percaya kepadaku. Aku hanya berusaha menenangkan ibuku sementara. Aku akan menjelaskan kepada kamu nanti." "Penjelasan, bukankah sudah tidak perlu dijelaskan?" Isabel terdiam dan tak berekspresi. Ravindra menarik nafas panjang dan segera mendorong kursi roda ibunya. Isabel ikut dia masuk, baru saja mau beristirahat di kamarnya. Nyonya Kitadara berkata, "Isabel, kemari." Isabel terkejut. Ini adalah kata yang dikeluarkan ibu mertuanya kepadanya. Apa tujuan dia memanggilnya? Mungkin kalimat peringatan dan sebagainya. Isabel berjalan dengan pelan ke arahnya. "Ma." Isabel tidak tahu apa yang harus dikatakan. Maka dari itu hanya bisa memanggilnya. "Aku tidak layak. Dengar-dengar kamu menikah dengan Ravindra karena anak." Isabel semakin pucat. Benar, saat itu menikah karena anak, tetapi sekarang mereka sudah mempunyai perasaan. Bukan karena anak lagi, tetapi apa tujuan mertuanya menanyakan ini? Karena hanya pernikahan kontrak, kamu harus tahu posisi kamu. Jangan merebut hal yang bukan milikmu. Nyonya Kitadara melanjutkan dengan dingin, "Aku hanya mempunyai satu menantu, yaitu Rahel." Isabel hampir pingsan mendengarnya. Dia memikirkan sangat banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka perkataan pertama mertuanya mengatakan hal ini. Dia mengira paling tidak dia sedikit berbelit-belit. Sepertinya dia sudah salah menilai.
Karena kesehatannya, Nyonya Kitadara menjadi aneh. Dia menjadi dingin dan terlihat tidak bersahabat. Ravindra adalah anak yang sangat penurut. Aku mencarikan istri baginya. Dia pasti akan terima. Nyonya Kitadara melanjutkan, bukankah mertuaku mengizinkan kamu melahirkan anak ini dan memberikan villa seharga ratusan miliar itu? Begini saja, aku berikan kamu 4 miliar, segera bercerai dengan Ravindra. Isabel semakin pucat. Tetapi keturunan Kitadara tidak boleh berkeliaran di luar. Anak ini tetap harus diberikan kepada keluarga Kitadara. Nyonya Kitadara melanjutkan, anak ini akan dibesarkan oleh Rahel. Kamu tidak perlu khawatir. Hati Isabel sedang berdarah. Pada saat seperti ini pun, dia tidak bisa melakukan apapun demi dirinya. Sebenarnya dia sudah mengira adanya hari ini. Hanya saja dia terlalu tamak. Dia menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Pada hari itu, Nyonya Kitadara menelponnya. Dia sudah tahu bahwa Nyonya ingin dia bercerai. Dia sudah ingin melakukannya, tetapi dibatalkan oleh tindakan Ravindra. Akhirnya dia kembali bermimpi. Dia membayangkan dapat menarik perhatian Nyonya Kitadara. Dia sudah salah besar. Apapun yang dilakukan Nyonya Kitadara tidak akan menarik. Yang dia inginkan menjadi menantunya adalah Rahel. Memangnya kenapa jika Ravindra menyukainya? Dia tetap akan menuruti perintah ibunya. Apalagi cintanya kepada Isabel belum terlalu dalam. Isabel menjadi sangat dingin. Isabel menutup matanya dan tidak mengatakan apapun, mendengarkan perintah Nyonya Kitadara. Sekarang aku berikan uang kepada kamu. Kamu pindah keluar. Jika kamu tinggal di sini, akan merusak hubungan Ravindra dan Rahel. Nyonya Kitadara melanjutkan, 4 bulan lagi kamu melahirkan. Jangan kemana-mana. Carilah satu rumah dan tinggal di sana. Isabel kembali membuka matanya dan menatap Nyonya Kitadara dengan dingin. Nyonya, maaf, aku tidak mau menerima uangmu. Isabel kembali berkata dan tidak memanggilnya mama lagi. Aku mengerti maksudmu. Aku tidak akan terus-menerus berada di rumah Kitadara. Kamu tenang saja. Walaupun aku tidak tahu asal-usulku, walaupun aku orang tidak mampu, aku masih mempunyai harga diri. Pada saat Isabel marah, Nyonya Kitadara pun menjadi terkejut. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku juga tahu wanita yang kamu pilih ada Rahel. Tetapi masalah perceraian, biarkan Ravindra yang mengatakan kepadaku. Ini adalah masalah kami berdua. Tetapi perceraian adalah masalah keluarga besar. Walaupun aku orang biasa, tidak mempunyai kekuasaan seperti keluarga Kitadara, tetapi paling tidak aku adalah putri keluargayan. Putri keluargayan tidak semiskin itu. Walaupun putri keluargayan bercerai, juga akan pergi dengan terhormat. Karena Nyonya tidak mempunyai kekuasaan untuk menceraikan Ravindra dan aku, suruh Ravindra untuk menceraikanku. Setelah mengatakan ini, ekspresi Nyonya Kitadara terlihat khawatir.
Yang dia lihat bukan Isabel, tetapi keluarganya.